Oke, karena udah jam 10:05, kita mulai saja webinar kita pada pagi hari ini ya, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join di webinar kami, MII, Klik, dan Cloudera pada pagi hari ini. Saya mau memperkenalkan tim saya dulu, Pak, sebelum kita mulai. Saya Novra dari MII sebagai pre-sales. Kemudian ada Pak Calvin sebagai pre-sales dari Big Data, MII juga. Untuk Pak Calvin, boleh tolong di-open kameranya, Pak, biar Bapak Ibu bisa lihat di sini. Selamat pagi, Pak Calvin. Ya, halo, selamat pagi Nova. Ya, selamat pagi. Kemudian nanti juga akan ada presentasi mengenai Klik Replicate, kemudian Klik Sense, itu ada Bu Sandra Agustina sebagai Solution Architect dari Klik. Pada Bu Sandra, boleh tolong di-open kameranya, Bu? Ya, selamat pagi Bu Sandra. Selamat pagi Bu Nova. Kemudian nanti akan ada juga Pak Rudi Tanuwijaya sebagai Senior Sales Engineer dari Cloudera. Nanti akan mempresentasikan terkait Cloudera itu sendiri. Kepada Pak Rudi, boleh tolong di-open kameranya, Pak? Pagi Pak Rudi. Yes, ya. Halo, salam kenal. Salam kenal, Pak. Saya mau menginfokan sedikit agenda kita pada pagi hari ini. Nanti akan ada introduction dari Pak Calvin terkait Cloudera dan Klik itu sendiri. Kemudian nanti akan ada presentasi terkait Cloudera. Kemudian ada demonya juga. Nanti Bapak Ibu juga bisa bertanya pada saat presentasi. Kemudian ada presentasi terkait Klik Sense, kemudian Klik Replicate, atau yang biasa kita dengar Atunity, itu juga nanti akan dibawakan oleh Bu Sandra. Selanjutnya setelah presentasi, nanti kita akan open Q&A. Tapi sebelum misalnya pada saat presentasi, Bapak Ibu ada pertanyaan, itu bisa langsung di chat di kolom komentar tanpa harus menunggu sesi Q&A. Nah, nanti setelah Q&A, kita mau minta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengisi feedback form untuk evaluasi kita di webinar nanti selanjutnya. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita langsung open aja untuk yang pertama, introduction dari Pak Calvin. Silakan. Siap, thank you Bu Novra. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga sehat semua ya. Saya izin share screen sebentar. Oke, untuk slide-nya boleh dikonfirmasi apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, thank you Bu Novra. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Calvin, kenalkan, mewakili dari tim MII ya, mewakili untuk pilar Big Data pada kesempatan webinar kali ini. Saya akan sedikit introduction ya mengenai Metro Data Group, khususnya MII itu sendiri itu siapa sih gitu ya. Jadi first of all kami mau mengucapkan terima kasih ya tentunya kepada Cloudera dan Klik sebagai prinsipal kami yang sampai dengan saat ini kerjasama yang sudah terjalin antara kami Cloudera dan Klik sudah sangat baik sekali, dan pada kesempatan kali ini juga Cloudera dan Klik membantu kami dalam mengadakan webinar pada kesempatan kali ini. Baik, sekilas mengenai Metro Data Group. Jadi Metro Data Group sendiri merupakan ICT company ya Bapak Ibu. Jadi memang sudah berdiri kurang lebih sudah 45 tahun, memposisikan diri sebagai bisnis partner, memposisikan diri sebagai ICT untuk sebagai company yang mensupport untuk ICT industri ya. Dan sampai dengan saat ini kami juga terus fokus untuk memprovide kebutuhan berbagai customer, khususnya ke beberapa klien kami yang sudah menuju mengarah ke digital business platform. Baik, secara main bisnis sebenarnya memang Metro Data Group terbagi menjadi dua ya, dari distribution businesses sampai dengan solution dan consulting business. Nah, MII sendiri memang sampai dengan saat ini
fokus di area untuk solution dan consulting bisnis ya. Baik, secara pilar di MI itu sendiri sebenarnya ada 8 pilar Bapak Ibu. Jadi kalau saya tadi sempat mention di awal bahwa MI memposisikan diri sebagai perusahaan ICT company. Jadi dalam MI itu ada 8 pilar ataupun 8 solusi yang bisa kita deliver. Yang pertama adalah cloud services, business application, digital business platform ya. Lalu big data dan analytics, dan saya mewakili dari tim big data dan analytics pada kesempatan kali ini. Lalu MI sendiri memiliki pilar untuk masalah untuk security ya, sampai hybrid IT infrastructure. Lalu consulting, kami juga memiliki tim yang bisa membantu perusahaan untuk ketika butuh konsultan ataupun advisor ya. Yang terakhir adalah untuk managed service, dan kami memang sudah cukup banyak tenaga ahli yang kompeten dan kami sebar ke beberapa klien kami untuk managed service. Sorry. Saya izin share screen lagi, mohon maaf. Baik, mungkin saya ingin menyampaikan secara singkat ya, portofolio dari tim Big Data Analytics. Kira-kira dari tim Big Data Analytics itu solusi apa aja sih yang bisa di-provide ya. Jadi basically Bapak Ibu, memang solusi yang di-provide dari tim Big Data Analytics di MI itu memang secara end-to-end ya. Jadi dari mulai data visualization, di sini kami bantu untuk pembuatan dashboard reporting, self-service analytics, mulai dashboard ya. Di sini kami juga biasa bekerjasama dengan ClickSense ya. Jadi di sini beberapa untuk data visualization kami biasa menggunakan ClickSense. Lalu untuk data management, di sini kami biasa bantu untuk pembuatan data warehouse, data integration, data quality, data governance, sampai dengan ke data replication. Nah, data replication ini yang mungkin nanti kita akan juga dibantu oleh Bu Sandra ya. Jadi data replication ini memang kami sering pakai jika ada kebutuhan di customer menggunakan Click Replicate seperti itu. Lalu kami juga ada enterprise performance management. Di sini kami bantu beberapa klien kami untuk pembuatan budgeting dan planning sampai dengan ke legal consolidation. Dan untuk area big data di sini kami pastinya menggunakan Cloudera, karena Cloudera merupakan salah platform big data yang saat ini memang sangat hype ya Bapak Ibu. Jadi untuk area big data memang kami bantu untuk pembuatan data lake-nya, melakukan streaming analitiknya, pembuatan operational data, penarikan operational database, data engineering untuk attachment data dengan data science. Lalu untuk data science sendiri, memang kami punya tim yang sudah cukup pengalaman, sudah cukup banyak Bapak Ibu untuk pembuatan modeling seperti AI, machine learning sampai dengan ke deep learning Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah untuk social media monitoring dan sentiment analysis. Jadi solusi ini memang kami membantu beberapa klien kami untuk mengetahui sentimen mengenai brand ataupun perusahaan di sosial media ataupun e-commerce itu sampai saat ini seperti apa sih? Apakah sentimen negatif kah? Apakah sentimen yang positif? Mungkin ini beberapa project reference kami Bapak Ibu, di mana memang kami membangun big data ya di beberapa industri ini menggunakan Cloudera. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk beberapa basis customer kami memang tersebar ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari FSI, mulai dari manufacturing, public sector, sampai dengan ke telco. Di sini kami sudah bantu pembuatan big datanya, perancangan big datanya menggunakan Cloudera pastinya. Dan sampai dengan saat ini kami terus growth Bapak Ibu. Sampai dengan saat ini kami terus growth dengan setiap kebutuhan klien-klien kami yang so far sangat puas Bapak Ibu dengan apa yang kami deliver. Mungkin kalau tadi soal Cloudera, dan saat ini beberapa customer kami yang sampai dengan saat ini juga sudah menggunakan Click Bapak Ibu. Jadi mulai dari Click Replicate ataupun ClickSense ya Bapak Ibu. Jadi di sini memang mungkin sama dengan Cloudera, di sini kami juga tersebar Bapak Ibu, nggak cuma dari satu industri aja. Ini mulai dari hospital, mulai dari manufacturing, retail, banking, public sector, dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan untuk Cloudera dan Click kami sudah punya cukup banyak pengalaman Bapak Ibu dalam hal implementasiannya. Baik, sekilas mengenai Click ya Bapak Ibu. Memang Click sampai dengan saat ini ya sudah kurang lebih 5.000 customer
tersebar ya dari sekitar 100 countries, dan sampai dengan saat ini juga kurang lebih sudah 2.000 employees dan terus growing Bapak Ibu. Dan sebagai industry leader ya, sampai dengan saat ini Qlik juga merupakan Gartner Magic Quadrant leader ya, selama 11 tahun berturut-turut Bapak Ibu. Jadi memang sudah sangat baik dan sudah sangat terlihat ya bagaimana Qlik bisa memprovide segala kebutuhan dari berbagai customer. Lalu secara market momentum juga Qlik sudah double digit growth ya. Dan untuk banking customer sendiri di over worldwide ya sudah kurang lebih 2.000 customer. Dan mungkin sebagai tambahan memang Qlik ini kalau Bapak Ibu tahu mengenai produk Attunity, pada tahun 2019 memang Attunity itu di-acquire oleh Qlik, dan sampai dengan saat ini sekarang Qlik ini Attunity sekarang berubah nama menjadi Qlik Replicate, dan mungkin nanti Bu Sandra yang bisa menjelaskan lebih dalam ya dengan demonya juga. Lalu sekilas juga mulai Cloudera. Jadi Cloudera itu memang platform big data berbasiskan Hadoop ya, ditemukan pada tahun 2008 dan sampai dengan saat ini sudah 3.000 employees tersebar secara operasional kurang lebih di 20 negara ya. Dan sampai dengan saat ini juga 700 engineer yang sudah disiapkan oleh Cloudera untuk memprovide kebutuhan secara enterprise, baik itu ada kebutuhan untuk classroom ya, untuk beberapa orang yang ingin mempelajari mengenai Hadoop, itu sudah ada 700 engineer yang sudah cukup kompeten Bapak Ibu. Dan mungkin sekilas juga ya, pada tahun 2019 kalau Bapak Ibu tahu ada satu platform Hadoop ya namanya Hortonworks. Itu salah satu platform Hadoop terbesar juga. Jadi pada tahun 2019 Cloudera ini sudah merger Bapak Ibu dengan Hortonworks. Jadi Cloudera pada awal itu memiliki produk namanya Cloudera Data Hub. Nah, pada saat merger ini ya dengan Hortonworks, Cloudera punya wajah baru di mana Cloudera berubah menjadi Cloudera Data Platform. Nah, Cloudera Data Platform itu apa aja sih? Isinya ada apa aja? Mungkin ini yang bisa saya ceritakan Bapak Ibu. Jadi secara data life cycle di Cloudera itu memang sudah di-provide dari ujung ke ujung ya. Jadi secara end-to-end sudah ada. Jadi kalau dari pertama ini untuk streaming dan data flow, untuk collecting data gitu ya, ini kita bisa manfaatkan komponen Cloudera. Itu bisa kita bisa pakai NiFi, Kafka ya, ada Apache Flink juga di dalamnya. Lalu untuk data engineering, jadi kita bisa mengenrich data kita ya. Jadi setelah penarikan ya, data-data yang sudah kita tarik, kita pengen enrich gitu ya, kita pengen explore lebih dalam lagi, itu kita bisa pakai beberapa komponen di Cloudera juga sudah disiapkan. Kita bisa pakai Apache Flink, bisa pakai Spark ya, ataupun Airflow. Lalu untuk reportingnya, untuk pembuatan data, jadi di data warehouse di dalam data lake juga bisa. Jadi kita bisa pakai Hive, Impala ataupun Kudu ya. Lalu untuk operational database, jadi penarikan data-data yang transaksional gitu ya, yang harus cepat, ini kita bisa pakai komponen Cloudera HBase ataupun Solar ya. Lalu yang terakhir adalah untuk machine learning. Jadi kalau kita ngomong big data, sayang banget kalau kita nggak bangun namanya machine learning ataupun use case ataupun bisa dibilang advanced analytic ya Bapak Ibu. Jadi Cloudera menyadari hal itu adalah hal yang sangat penting. Jadi Cloudera memang menyiapkan satu tools untuk tim biasa data science yang akan memainkan ataupun membuat modeling untuk machine learning ataupun AI ya. Jadi untuk machine learning ini sudah disiapkan namanya Cloudera Data Science Workbench. Lalu mengenai security seperti apa sih Bapak Ibu? Mungkin di sini Cloudera dengan berubah menjadi nama CDP ya, Cloudera Data Platform, Cloudera sudah membuat namanya Cloudera SDX ataupun Shared Data Experience Bapak Ibu. Jadi Cloudera ingin memastikan bahwa data-data yang ada dalam data lake itu ketika ada pertukaran antara cluster dengan cluster lain itu dipastikan aman ya Bapak Ibu. Karena ada komponen di sini namanya Apache Ranger Bapak Ibu. Lalu ketika ada kebutuhan untuk mengenai saya ingin menuju data governance ataupun saya ingin membuat data lineage, data management ataupun automation, di sini kita juga bisa Bapak Ibu memanfaatkan komponen di Cloudera dengan menggunakan Apache Atlas. Oke Bapak Ibu, karena hari ini ya kita membicarakan mengenai Cloudera dan Qlik ya Bapak Ibu. Mungkin secara high level untuk arsitektur solusi yang kami buat adalah memang seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari mulai data source ini kita bisa tarik secara real time ataupun secara real time ya Bapak Ibu menggunakan Qlik Bu Bapak Ibu.
Jadi memang Qlik ini sudah dikatakan salah satu leading tools untuk CDC yang sampai ini kita pakai untuk solusi di customer kita. Kita bisa tarik pakai Qlik Replicate ini, lalu kita tampung data-datanya ataupun kita proses datanya di data lake Cloudera Bapak Ibu. Dan sampai dengan ujungnya adalah kita bisa tampilkan dalam bentuk dashboard menggunakan QlikSense ya Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan solusinya udah end-to-end apa belum, sudah sangat end-to-end Bapak Ibu. Untuk memenuhi kebutuhan big data dan tentunya real time replication ya. Lalu keuntungannya apa sih kalau saya pakai real time data capture gitu ya, ataupun chess data capture? Yang pertama pasti pengambilan keputusan jauh lebih tepat dan pastinya jauh lebih tepat Bapak Ibu karena kita sudah menggunakan data-data yang paling terupdate ya gitu. Yang kedua adalah kita bisa meminimize production impact. Yang ketiga adalah kita bisa mereduce bandwidth sampai dengan processing requirement. Jadi beban di core kita juga nggak terlalu berat gitu. Oke, mungkin ini slide terakhir ya saya. Kalau ngomongin soal big data, streaming analitik gitu ya. Apa sih ujungnya? Kita bisa manfaat namanya use case Bapak Ibu. Jadi kita mungkin ini beberapa use case yang memang kami kira sangat bisa relevan dengan beberapa industri. Yang pertama adalah kita bisa bangun semacam customer 360 Bapak Ibu untuk mengetahui behavior customer kita seperti apa, dari background-nya seperti apa, kesukaannya apa, seperti itu. Lalu kita bisa melakukan juga real time branch productivity monitoring, kita bisa tahu produktivitas di branch itu seperti apa. Lalu bisa mengetahui secara real time fraud detection ya, jadi mengetahui kira-kira ada fraud nggak sih, secepat mungkin kita bisa tahu. Dan kita juga bisa mengetahui anomali-anomali yang mungkin terjadi ya Bapak Ibu ya, karena kita menggunakan machine learning. Pastinya si mesin ini akan terus belajar seperti bayi, kita bangun, kita didik, mereka akan terus tumbuh dan jadi pintar gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah kita bisa mengoffload beban dari core system, yang terakhir adalah untuk complaint monitoring ya, kita bisa manfaatkan juga untuk use case-nya. Mungkin sekian dari saya karena memang bintangnya bukan saya hari ini, lebih ke Pak Trudi dan Bu Sandra. Mungkin saya kembalikan kepada Bu Novra, silakan Bu Novra. Ya, terima kasih Pak Calvin. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke Bu Sandra yang nanti akan menjelaskan terkait Qlik Replicate itu sendiri seperti apa. Sebelum mulai saya mau salam dulu kepada Bapak Ibu yang baru saja join, kepada Pak Mawardi. Kalau boleh Pak di kolom chat diinfokan Bapak dari company mana. Terima kasih untuk Bu Sandra, saya persilahkan. Terima kasih banyak Bu Novra dan Pak Calvin atas presentasinya. Mohon konfirmasinya Bu Novra, apakah slide-nya bisa terlihat? Ya, sudah Bu. Oke, terima kasih ya. Jadi mungkin saya langsung aja. Mungkin sebelum masuk ke demo, saya pengen sekilas dulu nyeritain gitu yang akan kita demokan dan akan kita jelaskan ya solusinya. Kalau tadi udah dijelaskan bahwa di sini kita akan memberikan solusi dari Cloudera dan juga Qlik. Jadi di bagian pertama, ini adalah saya pengen kasih lihat ya yang di-highlight di kotak biru ini, itu dimulai dengan data dari Bapak Ibu yang ada di organisasi Bapak Ibu gitu ya. Misalnya Bapak Ibu punya data dari source macam-macam, dari RDBMS, dari file, dari sistem, misalnya dari SAP gitu ya, dari berbagai macam sumber. Ini kita bisa replikasikan secara real time gitu ya dengan menggunakan kita punya namanya Qlik Replicate yang tadi sempat di-mention juga bahwa kita acquire Attunity dan sekarang kita sebut namanya adalah Qlik Replicate. Dan kita bisa replikasikan secara real time ke target. Ya, ke targetnya itu sebenarnya bisa bermacam-macam, tapi untuk use case di hari ini kita ngomongin di Cloudera gitu ya. Jadi ini kita targetnya di Cloudera. Ini di part 1 yang saya akan jelaskan, kemudian nanti di part kedua akan dijelaskan oleh Pak Rudi. Dan mungkin kalau ngomongin CDC apa sih? Change Data Capture, Streaming. Jadi kalau tadi disebut real time CDC, nah ini nih. Jadi sebenarnya kenapa sih CDC ini jadi penting gitu ya? Karena kita ngeliat challenge-nya di market gitu yang dibutuhkan juga di organisasi. Kebanyakan kalau misalnya punya sistem itu, kalau misalnya terus mau dipakai untuk purpose lain, analytics atau purpose yang use case yang tadi dijelasin sama Pak Calvin gitu ya. Tentunya kita tuh nggak bisa
membebankan di source gitu ya, sehingga akhirnya source itu jadi lama, jadi lemot kayak gitu. Nah, itu salah satu challenge-nya juga kenapa dibutuhkan gitu ya real time replication ke tempat lain. Kemudian kayak misalnya untuk real time analytics gitu ya, jadi kita bisa dapetin data itu nggak harus nunggu 1 hari gitu ya, kita bisa dapetin data itu cepat untuk kita bisa analisa, untuk kita making decision gitu ya. Kemudian kita juga bisa replicate juga ke cloud gitu tanpa downtime. Kemudian untuk capabilities-nya kita itu secara apa ya namanya majority kita tuh nggak perlu nginstal agent apapun gitu ya, di source tuh nggak perlu nginstal apapun. Jadi zero footprint dan kita log based, jadi nggak membebankan di sisi source gitu. Jadi makanya apa namanya aman, low impact gitu ya, dan nanti bisa ke replicate ke target dengan cepat gitu secara real time. Benefitnya tentunya kita jadi minimize production impact, tadi sempat di-mention juga ya di slide-nya Pak Kelvin gitu kan, dan kita juga bisa reduce dependency ke yang harus ngerti scripting atau yang harus ngerti secara teknis ETL, transformasi segala macam. Scripting itu tidak terlalu dibutuhkan karena nanti saya akan tunjukkan di demo juga gimana mudahnya kita membuat yang namanya replicate task gitu ya. Nah, terakhir untuk bagian satu slide ini ya, sebelum saya masuk ke demo, gimana arsitekturnya untuk replicate, sebenarnya simple aja. Di kiri itu source-nya yang tadi saya sempat mention ya, Bapak Ibu punya source macam-macam dari sistem, dari database, dari file data warehouse segala macam, itu bisa kita replikasikan ya kan ke targetnya. Targetnya juga bisa macam-macam gitu, mau ke yang di on-prem database, di cloud, lalu misalnya untuk case kali ini di Cloudera gitu ya. Jadi sekilas aja ini untuk penjelasan slide-nya. Nah, berikutnya saya akan masuk ke tampilan replicate-nya. Nah, ini tampilan replicate-nya sudah kelihatan. Jadi ini tampilan replicate, saya udah punya replicate instance di tempat saya ini. Jadi di tempat replicate ini ada satu task saya sebut namanya itu adalah MySQL to CDP ya. Jadi untuk use case skenario yang saya bawakan, sumber datanya saya dari MySQL gitu ya, dari MySQL. Ini bisa macam-macam ya, kayak tadi sempat dijelasin bisa macam-macam, tapi case-nya ini saya dari MySQL, targetnya ke Cloudera data platform gitu. Nah, sebelum saya tunjukin gimana cara buat tasknya, saya akan tunjukin dulu yang penting juga di replicate itu adalah namanya endpoint ya. Jadi endpoint ini adalah untuk kita men-setting koneksinya, kita perlu set dulu source-nya itu kemana, targetnya itu kemana, kayak gitu. Nah, source-nya ya kayak tadi saya bilang ke MySQL, dari MySQL kan. Jadi saya udah buat satu, namanya ini MySQL Source JDI gitu ya. Ini koneksinya gitu kan. Kemudian ini juga nanti kalau memang diperlukan lebih lanjut secara advance, ini settingannya untuk source dari MySQL. Ya, kemudian yang kedua adalah targetnya gitu. Jadi targetnya itu adalah Cloudera Data Platform Private Cloud ya. Jadi kita punya list endpoint itu banyak banget. On-prem cloud banyak banget kita support gitu ya. Dan ini saya namain CDP target ya. Dan ini perlu setting juga untuk koneksi ke Hive-nya gitu ya dengan menggunakan ODBC ini hostnya, portnya, database yang saya pakai namanya ini gitu. Kita udah setting dua hal ini ya, source sama targetnya gitu. Kemudian kalau udah, ini tasnya. Tasnya simple kayak gini aja tampilannya, hanya perlu define source-nya dari mana, targetnya kemana gitu. Nah, ini kita perlu drag and drop aja. Jadi yang tadi source-nya dari MySQL ya, kemudian targetnya ke CDP, kita tarik ke sini, udah gitu. Ini tasknya udah jadi. Step berikutnya adalah kita define, kita mau replicate apanya sih gitu ya dari si MySQL ini ya kan. Nah, kita masuk ke table selection. Jadi setelah kita tentukan source targetnya, kita perlu define tabel-tabelnya gitu. Jadi kita mereplikasikan tuh dari table base gitu ya. Jadi nanti kita define skemanya apa atau mau kayak semua skema dibuka. Nah, ini saya ada satu skema yang namanya Northwind gitu ya. Saya apa namanya pengen search di Northwind ini ada tabel apa aja. Nah, kebetulan di tabel-tabel ini tuh ada banyak yang saya udah replikasiin juga sebagian besar ke target Cloudera ya. Jadi di sini ada kategori, customer segala macam ya. Nah, untuk case ini saya akan replicate satu aja, si customer ini gitu ya. Saya klik OK. Kemudian kalau saya double klik customer ini nanti akan kelihatan tampilan dari si tabel customer ini. Kita bisa apain aja. Misalnya kita mau filter, mau nambahin transformasi
nambahin field kalau perlu misalnya. Kayak, oh contohnya kalau kayak data transaksi gitu ya, oh kita pengen perkalian formula kayak gitu tuh bisa juga. Gitu, jadi di sini ini ceritanya kita tabel customer ini list field-nya gitu, kita bisa add kolom juga kalau mau gitu ya. Nah cuman kalau di sini saya kan jadi ini kalau misalnya biasanya sih kalau untuk case yang replicate tuh kita as is aja gitu ya, kita as is aja replikasikan apa adanya dari tabel source gitu ya, karena biasanya kita menghindari transformasi ke banyak-banyak gitu. Biasanya kita menghindari transformasi banyak-banyak, paling kalau perlu kayak filter, itu kita juga ada filter gitu ya. Biasanya kita as is aja replicate secepat mungkin ke tempat target kayak gitu. Oke, mungkin ada nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya kita bisa apa nanti jawab di Q&A, silakan ditanyakan aja di chat box, oke? Udah ya, jadi ini adalah settingannya. Hanya sampai sini aja gitu ya. Mungkin saya tunjukin juga ada lagi namanya task settings, itu kalau perlu ya. Kalau perlu di kita itu kalau misalnya melakukan replikasi itu dimulai dengan namanya full load atau initial load. Jadi kayak kita mereplikasikan data dari history dulu nih ya. Misalnya sekarang kita di Desember 2021, tapi kita punya data dari tahun-tahun lalu gitu kan, itu juga pengen replicate. Nah, biasanya ini diawali dengan fitur full load gitu loh. Jadi full load-nya ini harus kita on ya. Biasanya setelah full load-nya selesai, berikutnya adalah kita nangkep data CDC-nya. Gitu ya. Nah, di sini ada dua, jadi ada apply changes atau ada store changes ya. Jadi kalau untuk Cloudera karena file base ya bukan seperti ADBMS yang ke table gitu. Jadi pendekatannya adalah kita pakai store changes gitu ya. Mungkin sekilas kalau untuk ADBMS kita apply changes langsung ke tabel. Nah, kalau untuk Cloudera file base, jadi kita masuk apa namanya untuk CDC-nya itu kita capture di table-table yang lain gitu, tabel-tabel yang kita kasih suffix-nya itu CT gitu ya, control tables, change tables. Jadi pendekatannya itu nanti untuk yang full load kita taruh di tabelnya, kemudian nanti untuk CDC kita taruh di tabel lain yang ada suffix-nya CT untuk change tables gitu. Ya, ini untuk test setting-nya seperti ini. Kemudian juga kalau misalnya kayak ada settingan drop and create ini by default ya. Jadi kalau belum ada tabelnya nanti akan di-createkan sama klik replicate ya. Kalau udah ada juga kalau kita pilih ini berarti drop and create. Itu kira-kira ya settingan dari tasnya. Simple ini kita perlu save aja. Nah, berikutnya kalau udah save kita tinggal run. Nah, cuman sebelum run saya pengen tunjukin dulu gimana tampilannya di datanya ya. Jadi saya tampilin ini saya ada tools di Beaver untuk menunjukkan data sumber ya. Jadi di sini data sumber saya ya, Northwind Customer. Ini datanya seperti ini. Gitu ya. Jadi ini data dari data sumber saya. Dan saya juga udah siapin script ya buat nanti kita lakuin skenario untuk CDC-nya, di mana saya akan ada delete, akan ada insert kayak gitu. Nah, kemudian nanti di targetnya itu di sini gitu. Jadi targetnya nanti akan di sini. Nah, cuma saya tunjukin dulu untuk apa namanya data sumbernya ya. Jadi ini data Northwind-nya yang tadi, ya kan? Datanya ini semua ada kategoris customer segala macam. Nah, untuk targetnya ini saya di sini. Jadi untuk Cloudera-nya ini saya connect pakai Hive gitu ya. Kemudian ini adalah database saya ya. Sana landing. Nah, kemudian ini data-data yang saya punya. Nah, customer ini belum ada saya. Jadi kalau saya refresh, ini saya udah punya yang lain ya, tapi customer belum ada. Jadi skenario saya pengen nambahin si customer gitu ya. Customer belum ada. Oke, nah kalau udah saya balik lagi ke sini ya. Berikutnya saya akan klik run, reload target ya. Jadi kalau kayak gini berarti saya sebelumnya udah pernah jalanin. Ini saya akan apa jalanin ulang gitu ya untuk reloadnya. Hanya untuk si customer ini, hanya untuk tabel customer ini karena yang skenario ini saya pengen tunjukin satu tabel aja gitu ya untuk keperluan demo.
Jadi nanti kita akan masuk ke monitoring. Ini tampilan desainer untuk tasnya. Berikutnya nanti kita akan pindah ke screen monitoring gitu ya, screen monitoring untuk kita monitor progresnya gitu, progresnya untuk full load gitu. Nanti kalau udah full loadnya selesai gitu ya, kalau tabelnya ada banyak nanti kelihatan itu tabel 1 udah, tabel 2 udah gitu. Kemudian nanti berikutnya akan masuk juga ke CDC-nya, di mana CDC-nya itu kita nanti akan tunjukin skenario yang tadi ya. Jadi kalau yang skenario yang tadi saya udah siapin beberapa script aja untuk delete insert. Jadi biasanya kalau untuk skenario CDC itu kita di ML ya. Jadi data modification language gitu ya. Jadi yang kayak insert, kemudian update gitu ya, delete yang sifatnya data gitu. Itu nanti akan ditunjukin. Nah, jadi kalau ini tampilan monitoringnya nih. Di sini tampilan monitoring itu ada dua, ada full load sama ada change processing. Jadi diawali dengan yang full load dulu ya, full load dulu. Nanti kalau full load udah selesai, kita akan masuk ke monitoring change processing, yaitu CDC-nya. Nah, sementara di full load sendiri di sini ada bar-barnya. Misalnya kalau ada error kita bisa lihat gitu ya, yang error yang mana. Ini kalau lagi antrian masuk di queue gitu ya. Jadi di sini nanti queue-nya di sini. Kemudian nanti sekarang lagi loading gitu ya. Ini ada apa namanya, tabel yang sekarang kita lagi apa namanya, lagi kita loading ya, lagi full load kan si customer ini. Kemudian nanti kalau udah komplit dia masuk ke sini. Jadi kalau dilihat di sini ini udah komplit sekian apa namanya, row-nya ya, record-nya yang udah masuk gitu kan. Kemudian nanti kita bisa lihat juga monitor throughput-nya, bisa lihat dari record per second atau kilobyte per second gitu ya secara size-nya. Jadi ini kayak gini tampilan untuk full load-nya. Nah, berikutnya kita cek ya, kita cek dari beaver-nya. Nah, di sini kita lihat untuk yang cloud apa namanya, targetnya sendiri. Si customer-nya udah ada ya. Jadi ada dua nih kalau dilihat sepasang-sepasang. Ini tabel yang isi dari full load-nya. Kemudian si change table ini untuk yang kalau kita set nanti CDC-nya. Gitu ya. Nah, berikutnya saya masuk ke sini. Kita coba aja lihat untuk yang tabel customer-nya ya. Jadi untuk tabel customer-nya, kalau karena kita baru beres full load ya, jadi ini tampilannya sama 95 baris gitu ya, sama kayak tadi dari si source-nya juga, sama 95 baris juga, gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang ini customer CT-nya, yang change tables-nya ini untuk yang nanti kalau untuk CDC-nya masih kosong gitu ya. Nah, udah berikutnya saya akan jalanin si script ini. Jadi saya akan jalanin delete sama insert gitu ya. Jadi di sini saya akan execute aja nih si delete ya. Saya delete dulu deh. Nah, berikutnya nanti kita monitor di sini gitu ya. Jadi ini saya delete satu record gitu ya dengan kriteria seperti ini. Customer ID-nya ABCDE gitu. Ini saya tadi record yang paling pertama nih. Jadi kalau dilihat ini saya coba verify ya ke data sumbernya udah hilang. Data tadi baris paling pertama itu gitu, si ABCD ini udah hilang gitu kan karena udah ke delete ya. Nah, berikutnya kita coba cek nih di sini. Nanti kita ceknya tuh di tabel yang ini. Jadi kalau nanti kita lihat di tabel si apa namanya, si change tables-nya itu nanti akan tampil dia di sini. Cuma kalau biasa kalau dari Hive jadi karena dia file jadi masuk ke apa namanya, pada saat kita query-nya ini ada perlu sedikit waktu. Jadi nanti akan tampil di sini. Makanya nanti kalau misalnya untuk analisa itu perlu di-combine lah ya, secara case-nya. Nanti bisa ketahuan juga ini tuh sebenarnya record yang apa namanya, yang ke-insert kah atau yang ke-delete kah gitu kan, atau yang ke-update kah kayak gitu. Jadi nanti bisa kelihatan juga di si tabel CT ini. Makanya nanti kalau misalnya untuk keperluan analisa itu kita harus combine ya. Jadi kalau misalnya untuk use case yang nanti saya akan tunjukin di bagian ketiga ini, saya sih akan tunjukin untuk demo dari beberapa dari tabel-tabel yang ada tadi ya, customer, kategori segala macam itu akan membentuk data modelnya yang ada. Nah, ini jadi tampilannya seperti ini kira-kira. Jadi kalau dilihat di sini delete gitu ya, delete, kemudian ini datanya delete. Nah, ini data yang ke delete tadi, customer ABCD, kira-kira kayak gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita ngelakuin insert juga sama, ini kita insert. Nanti pada saat kita insert, di sini juga nanti akan ke capture data insert, data yang sama sebenarnya. Tadi saya delete, kemudian saya insert ulang lah gitu kira-kira. Jadi ini ya kira-kira untuk demonya, untuk replicate settingannya gampang.
gitu kan. Tapi impact-nya luar biasa sih kalau menurut saya ya, karena kita bisa replicate secara real time, dan berikutnya kita terserah dia mau diapain nanti di targetnya, ya kan. Keperluan ini bisa diolah lebih lanjut gitu untuk berbagai use case yang lain. Itu kira-kira untuk part 1-nya ya, saya serahkan ke Ibu Novra. Silakan Ibu Novra. Oke, terima kasih Bu Sandra. Kalau ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, tanpa menunggu Q&A nanti juga bisa langsung mencantumkan di kolom komentar ya Pak. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Rudi dari Cloudera-nya untuk presentasi. Oke. Oke, kelihatan ya slide? Oke, Halo. kelihatan Pak. Kelihatan ya, oke. Nah, mungkin biar ceritanya nyambung gitu ya. Tadi kan udah didemoin tuh apa part pertama yang CDC gitu ya. Terus ada yang menarik nih. Yang penting datanya nanti udah masuk dari CDC, terus terserah diapain. Nah, terserahnya ini anggaplah nanti kita mau tunjukin nih satu use case gitu ya, biar teman-teman lebih ada gambaran dan juga udah di-share use case-nya ini kita coba membuat satu case yang namanya real-time fraud detection gitu ya. Nah, karena real time gitu ya, jadi kalau tadi bulat-bulat ini teman-teman harusnya udah familiar, tadi udah di-share. Jadi di sini nanti kita akan coba menggunakan komponen-komponen yang berkaitan ya untuk membangun use case-nya real-time fraud detection ya. Jadi di sini nanti akan saya jelasin terkait NiFi, Kafka, Flink ya, dan juga bagaimana nanti ada HBase Phoenix dan juga Cloudera Machine Learning untuk melakukan scoring ya, apakah transaksi ini fraud apa enggak. Nah, yang di tengah-tengah ini saya abuin karena nanti ini akan ditunjukin ya di demo berikutnya oleh Mbak Sandra bagaimana nanti di ClickSense pun nanti dia bisa akses nih tadi ya data-data itu either lewat Hive, Impala ataupun nanti bisa query directly menggunakan API ya yang diekspos nanti dari hasil analisanya si real time fraud ini. Oke. Nah, gambarannya seperti apa sih? Nah, jadi mungkin saya akan ngulang sedikit ya demo yang pertama karena di sini saya juga akan demoin real time data capture tapi lebih ke arah bagaimana saya mensimulasikan gitu ya data-data transaksi seakan-akan secara real time data masuk gitu ya ada payment dan segala macam. Nah, anggaplah data itu masuk ke core systemnya kita nih. Nah, di core systemnya kita itu di dalam demo ini akan disimpan di dalam satu database ya. Kalau di sini kita pakai Postgre gitu ya. Nah, bagaimana nanti sama konsepnya yang kayak tadi ada Postgre, data masuk, insert ya. Terus bagaimana data itu di-capture secara real time oleh si CDC tadi ya. Ya nantinya targetnya itu akan kita masukin ke Kafka ya. Karena kita butuh yang namanya real time analytic ya. Untuk mengatur ini transaksi ini suspicious nggak, atau fraud nggak, atau bukan, dan sebagainya. Nah, ketika sudah masuk ke Kafka, nah ini interesting part-nya dimulai nih ya. Jadi ya tentunya pertama, karena itu data tadi teman-teman juga udah lihat ya, di demonya CDC, biasanya kita perlu parsing nih formatnya nih, karena belum tentu formatnya bisa di take as is gitu ya, jadi kita butuh parsing. Nah, parsing ini nanti akan kita lakukan di NiFi. Terus juga ketika sebelum kita melakukan scoring ya terhadap si transaksi itu menggunakan machine learning ya yang sudah kita host, nanti akan saya tunjukin si NiFi melakukan lookup nih, features lookup. Nah, features lookup ini di demo ini kita udah populate gitu ya, features lookupnya itu disimpan di HBase ya sebagai features lookup table ya. Nah, sehingga kita lookup misalnya berdasarkan ID, semua parameternya udah lengkap, baru nanti si NiFi akan call nih ke API-nya si modeling tadi untuk melakukan scoring, ini fraud bukan sih gitu ya. Nah, setelah ini nggak berhenti sampai di situ nih. Nah, ini serunya juga nih, ada flow yang 3 yang kita sebut real time analytic. Jadi di real time analytic ini nanti akan kita tunjukkan bahwa bagaimana juga kadang-kadang kita butuh sesuatu analytic SQL statement ya yang kita sebut biasanya rule based gitu ya untuk melakukan evaluasi gitu kan. Nah, tapi konsepnya sama nanti ketika rule itu dievaluasi hasilnya itu akan dia taruh ke Kafka yang tentunya nanti akan dilanjutkan oleh si NiFi ya dalam hal ini sebagai handlernya, integrasinya gitu ya untuk menentukan nih transaksi perlu di alert nggak atau perlu di notif nggak dan sebagainya. Nah,
rule base-nya apa sih gitu ya. Nah, di sini kita ada beberapa bermain lah dengan beberapa rule ya, fraud rule ya, yang coba kita simplify tentunya supaya evaluasinya bisa dapatkan hasil kan. Nah, rule yang pertama standar. Jadi kalau di sini biasanya kalau kita mau sesuatu yang real time analytic, kita cukup menggunakan SQL base ya. Jadi SQL base ini akan secara real time mengevaluasi datanya. Nah, hasil evaluasinya seperti apa? Jadi di rule pertama yang saya merah-merahin ya. Jadi rule pertama dalam 10 second interval gitu ya. Kalau ada transaction dari ID somebody gitu ya yang punya transaksinya di atas 10.000 misalnya ya. Nah, tolong dikasih alert gitu ya. Alertnya itu di sini saya insert into Windows Alert. Jadi ini hasilnya kita taruh nih ke topik Kafka gitu ya, transaction alert. Nah, di sisi kanan juga sebenarnya di streaming analytic-nya Cloudera punya capability untuk kita mengekspos logic ini menjadi API base. Jadi nanti teman-teman misalnya ClickSense gitu ya bisa memasukkan URL API ini supaya menampilkan informasi juga secara real time gitu kan. Nah, jadi berguna ini yang kita expose materials view ini jadi API. Nah, di rule yang kedua mirip ya, cuma bedanya agak kompleks sedikit. Jadi tetap 10 second, tapi yang dia tracker antara si yang bayar dengan penerimanya itu punya transaksi di atas 5.000 dan transaksinya itu dalam 10 detik punya transaksi di atas 3 kali. Nah, ini mungkin suspicious gitu ya. Nah, yang terakhir ini kita cuma melakukan evaluasi yang kita sebut pattern gitu ya, pattern matching. Patternnya apa? Jadi di pattern ini misalnya kalau teman-teman fraud itu kan biasanya kalau kita mau fraud itu biasanya nyoba-nyoba dulu gitu ya. Nah, transaksinya kita nyoba ngambil kecil dulu, kalau kecil sukses baru hajar gede gitu kan. Nah, di sini sama, kita coba detect pattern itu berdasarkan si orang ID tertentu. Kalau patternnya itu di dalam 1 menit gitu ya, ada patternnya itu berurutan nih. Pertama amount-nya itu di atas 0, di bawah 500 misalnya ya. Terus pattern berikutnya di atas 500, di bawah 1000. Terus pattern selanjutnya itu di atas 1000. Nah, ini mungkin something yang perlu kita waspadai misalnya ya. Jadi kita bisa menentukan patternnya kalau happen dengan ID transaksi orang tersebut, orang yang sama gitu ya. A kejadian, transaksinya 0 sampai 500, terus habis itu orang yang sama juga, tapi transaksinya habis itu meningkat gitu ya. 500 sampai 1000, habis itu lebih meningkat lagi dalam waktu 1 menit. Nah, ini harus kita waspadai. Nah, tentunya sama, nanti ini juga saya expose sebagai API yang nanti kita bisa query ya hasilnya. Oke. Nah, ini kurang lebih gambarannya end-to-end flow-nya. Jadi memang agak panjang ya, tapi saya akan coba explain step by step kepada teman-teman ya, biar dapat bentuk gambaran menyeluruhnya seperti apa. Ya, nah ini sekarang kita demoin ya. Oke. Jadi demo pertama, ini NiFi yang tadi ya teman-teman lihat. Jadi NiFi ini ya kita sebut sebagai flow management, dialah yang mengorchestrate ya dari multiple source, terus ada logiknya, terus mau kirim kemana nih, bisa single target, multiple target. Nah, di flow yang pertama ini, jadi kalau kita lihat, saya akan coba mengsimulasikan gitu ya, ngambil data saya ada programnya, nanti saya deploy, dia baca dari Kafka, nanti dia masukin ke database gitu ya. Nah, cara develop di sini pun teman-teman bisa lihat sebenarnya nggak ada codingnya gitu ya. Kita cukup drag and drop by prosesor yang saat ini ada sekitar 328 dan terus bertambah ya. Jadi teman-teman tinggal pilih yang teman-teman perlu lakukan. Misalnya di sini saya coba simulasi masukin ke database ya, kita cukup masukin konfigurasi saja yang berkenan kepada si database tersebut ya. Nah, di sini saya masukin ke Postgre. Jadi kalau di sini teman-teman awal startingnya kita lihat ini table transaksi. Jadi tabelnya kosong nih, belum ada transaksi ya buat kita simulasi. Ini teman-teman bisa lihat count-nya 0 tadi saya udah run. Nah, nanti saya akan coba running simulasi prosesnya. Nanti kita lihat table di database itu fill up dan bagaimana nanti ada CDC mengcapture itu.
dan kemudian dilakukan analisa lebih lanjut yaitu si fraud tadi ya. Oke, nah ini saya kasih gambaran sedikit. Nah, ketika nanti si CDC itu udah jalan, nah ini yang tadi nih Sandra sempat ngomong, terserahlah mau diapain gitu ya. Betul, nah di sini kita akan coba melakukan fraud ya, fraud scoring. Jadi di sini teman-teman lihat nih kita bikin flow ya, flow. Flow-nya pertama ada yang namanya, ini saya gedein sedikit ya, features lookup. Nah, features lookup ini, jadi yang tadi saya udah jelasin, dia akan query ya, lookup ke HBase ya. HBase-nya itu, jadi saya udah populate table-nya di HBase gitu ya, bentuknya seperti ini. By key-nya juga karena sampling aja, saya ada key 1-5, ini parameter features lookup yang harus kita parsing nantinya gitu ya. Nah, ketika udah dapet features lookup-nya itu, ya tentunya di sini kita melakukan transformasi ya, sesuai parameter yang dibutuhkan oleh si model ya, model machine learning tadi. Nah, model machine learning-nya pun kita udah bikin nih di demo ya. Jadi di sini kita ada satu project machine learning. Nah, di sini juga part of dari komponennya Cloudera gitu ya. Nah, ketika kita udah bikin modelnya itu pun kita bisa directly host di sini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini host as API. Jadi yang saya butuhkan adalah saya mengkonstruk input value-nya seperti ini formatnya ya. Kebayang ya. Jadi tadi kita mungkin dapatnya cuma event time parameter, tapi kita mesti konstruk nih ke semua parameter features lookup ini biar kita bisa melakukan scoring. Oke. Nah, ketika scoring sudah dapat hasilnya, tentunya di sini nanti kita cek ya resultnya match apa enggak gitu ya. Kalau match nanti saya akan kirim notifikasi ke Slack ya, ke Slack sini. Nanti dia akan muncul notifikasi. Nah, ketika nanti juga ada, ini buat demo ya, biar datanya nggak mengalir terus. Jadi kalau saat transaksi itu match maupun nggak match gitu ya, misalnya di demo ini nanti saya akan publish ke Kafka, yang tujuannya itu nanti dievaluate nih sama yang namanya streaming engine ya. Streaming engine itu di sini saya udah ada rule-nya yang tadi saya udah share di slide, ya ini teman-teman bisa lihat. Ini rule yang tadi ya, kalau ada payment di atas 10.000 dalam 10 detik, ini juga sama ya, ada payment dari orang tertentu ke target tertentu sama, lebih dari 3 kali ya, dengan amount tertentu selama 10 detik, dan ini yang tadi, yang pattern juga saya sudah deploy ya, jadi kalau semuanya kena, nanti kita bisa cek resultnya, oke? Nah, ketika ini nanti saya akan jalankan, ini sebagian rule itu ya, sebagian rule itu tadi, rule fraud tadi itu, saya misalnya mau capture nih resultnya. Nah, tadi kan rule-nya ada 3, tapi untuk demo saya ambil 2 aja. Jadi kalau ada rule yang tadi saya kategori sebagai alert, nanti akan saya masukin ke ODS ya, atau misalnya ke data lake sebagai reporting atau analisa lebih lanjut. Kalau memang itu suspicious gitu ya, mungkin saya bisa langsung kirim alert ya. Nah, di alert nih saya pakai sama lagi, saya akan post ke Slack. Tapi in reality mungkin kita bisa SMS si customer-nya, atau kita email dan sebagainya gitu ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung jalanin ya. Nah, ini saya jalanin satu program dulu ya di background. Nggak usah ganti screen lah ya, ini cuma sampel program. Saya langsung run. Sebentar ya, saya run program ini dulu. Oke, nah ini programnya lagi boot up ya, lagi start. Jadi ketika si NiFi ini nanti kita sudah deploy, bentuknya pun seperti ini. Jadi ketika ada transaksi itu masuk, kita benar-benar bisa secara real time melihat bahwa transaksi ini ngalir nih, ntar nih masuk insert ya. Dan kita juga bisa melakukan inspeksi, datanya apa sih, formatnya, dan segala macam. Kita bisa lihat itu ya, semuanya tercapture, oke. Nah, ini udah harusnya mulai jalan ya. Nah, tuh udah mulai ngalir ya, ada 3 data nih, karena saya juga setting rate-nya nggak cepet-cepet ya, karena ini di demo server, ini ada 14, jadi kalau kita masuk di sini, yang tadi database-nya kosong gitu ya, ini kalau kita run lagi, nah ini insert nih, nah ketika insert,
teman-teman masih ingat kan ada CDC gitu ya. Nah, di sini kita juga udah deploy CDC. Jadi di sini run nih. Nah, sini run CDC-nya dapat dari Kafka karena CDC-nya itu targetnya ke Kafka, terus dia jalan nih flow-nya. Teman-teman bisa lihat. Ya, bisa lihat hasilnya. Nah, di sini pun kita bisa lihat dia ngalir melakukan real time scoring dan sebagainya. Dan kita juga bisa do direct debug ya. Misalnya ini saya stop ya ke Slack-nya. Oke, nah kita bisa inspect nih datanya apa sih yang dia bilang match itu gitu ya. Kita bisa lihat kontennya seperti apa sih gitu. Kita bisa lihat isinya nah seperti ini ya. Jadi ini data yang kita transaksikan, oh ternyata dia fraud gitu ya. Nah semua di setiap titiknya NiFi ini kita bisa melakukan inspeksi ya terhadap data input outputnya. Jadi membuat development jadi jauh lebih mudah. Nah ini ketika udah di post di Slack, maka di sini nih banyak nih notifnya ntar nih keluar tuh ya, ada 40, naik terus 41 ya notif ya. Nah di sini juga kita bisa lihat karena tadi ada rules yang kita deploy ya. Nah di sini kita juga bisa lihat nih masuk nih rules yang kalau kena tadi ya, hasil rulesnya itu tadi yang fraud kalau ada transaksi 3 kali dalam 10 detik gitu ya. Nah ini juga masuk nih, kena terus nih, teman-teman bisa lihat dia masuk. Nah tadi yang terakhir sebelum saya ini, karena kadang-kadang di customer itu saya mau dong rules-nya ini misalnya ya, saya bisa query nih langsung gitu ya hasilnya. Nah di sini saya bisa langsung ya kita bikin yang namanya materials view. Jadi di sini udah ada view API yang kita bisa invoke. Bahkan kita bisa put API key ya. Nanti nih saya tunjukin history. Oke. Nah, seperti ini saudara-saudara. Nah, ini contohnya ya. Saya geser dulu sedikit di sini. Nanti mungkin Sandra bisa tunjukin kalau klik mau akses API seperti apa, tapi di sini kita coba aja. Nah, oke. Nah, ini berarti rules yang pattern belum kena nih. Kita coba rules yang API satu lagi ya, yang lebih gampang kenanya yang alert. Oke, yang ini. Nah, ini yang alert udah ada hasilnya nih API-nya ya. Tapi tentunya di sini ada istilahnya kita bisa kontrol seberapa banyak sih size yang kita mau put ya untuk si API ini gitu ya, karena nggak mungkin selamanya gitu kan, karena ini konsepnya streaming ya. Ini hasilnya, dan ini pun nanti teman-teman bisa akses ini melalui ClickSense. Nah ini yang tadi nih, teman-teman bisa lihat, nih saya gedein sedikit ya. Nah ini API yang terkait pattern matching, jadi teman-teman bisa lihat nih saya keluarin hasilnya, kena kan rule-nya. Jadi kalau ada transaksi, first amount-nya tadi kan di bawah 500 ya. Terus yang kedua 500 sampai 1000, terus yang ketiga finishing amount-nya di atas 1000. Nah, ini kena nih. Yang kena tuh ID-nya misalnya si payer 1, ini payer 2, seperti itu. Oke. Saya rasa udah ya semuanya, udah di cover. Oh ya, satu lagi, lupa, sorry. Nah, apapun tadi kan kita bilang nih, tadi masuk ke Kafka ya, untuk sebagai data store-nya buat real time processing. Nah, di Kafka pun kita bisa monitor nih. Di sini kita sebutnya SMM. Jadi ini juga bawaannya Cloudera gitu ya, untuk melakukan monitoring terhadap si Kafka itu sendiri gitu ya. Jadi di sini misalnya saya ambil topik ini nih, topik kita bisa lihat ya. Nah, ini isi datanya kita bisa lihat yang dikirim ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat kenapa makanya tadi kita bilang kita butuh melakukan parsing. Karena hasil bentuknya kan gini, ada before, ada after. Nah, karena tadi saya simulasinya insert, makanya nggak ada before-nya gitu ya, tapi yang ada after. Tapi kalau nanti ada update, nah nanti before-nya ada nih, before value-nya apa, after value-nya apa. Dan disitulah kita harus melakukan istilahnya parsing atau sedikit transformasi ya, sebelum melakukan streaming analitik tadi, use case-nya. Oh, lebih cepat ya dari waktu yang dikasih ya. Oke.
Ya, saya rasa itu aja dari saya ya untuk mendemokan satu end-to-end use case yang real-time fraud tadi, supaya teman-teman lebih dapat gambaran ya kalau dijadiin satu use case tuh flow-nya seperti apa sih gitu. Ya, saya kembalikan ke Mbak Nofra, silakan dilanjut. Oke, terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya kita langsung saja ke Bu Sandra untuk penjelasan terkait ClickSense-nya. Silakan Bu Sandra. Terima kasih Bu Nova. Terima kasih juga Pak Rudi. Demo yang sangat bagus sekali ya. Maaf Bu Sandra, Diskusi. suaranya terlalu kecil Bu. Oke, ya. Ya terima kasih banyak ya tadi dari Pak Rudi juga demonya sangat bagus sekali ya untuk use case fraud-nya. Nah, saya akan share dulu slide-nya. Jadi untuk nyambungin tadi udah bagian kedua ya. Jadi kalau tadi dari bagian 1, udah itu tadi dari bagian 2 use case yang menceritakan fraud gitu kan, gimana gimana scoring-nya. Nah, berikutnya di bagian ketiga ini adalah saya akan tunjukkan gitu ya gimana untuk use case analytics. Use case analytics data dari Cloudera ditampilkan dengan menggunakan analytics platform kita yaitu dari ClickSense ya. Nah, mungkin ini slide terakhir sebelum saya mulai masuk ke demonya untuk ClickSense sendiri. Jadi kita sekarang tuh menyebutnya adalah Click Active Intelligence Platform ya. Jadi di kita ini platformnya nggak cuma melulu ngomongin analytics. Jadi kalau di bagian kanan ini dilihat ada analytics services ya, ada visualization dashboard itu yang memang dari awal pionir kita memang di situ gitu kan. Kemudian kita juga evolve dengan ada augmented analytics, embed juga bisa ke portal, Bapak Ibu misalnya punya web gitu kan, bisa di-embed juga ke situ, ada alerting juga. Nah, tapi kita di kiri ini yang mulai lebih banyak nih ya, baru-baru, services baru kita, jadi ada hybrid data delivery, sehingga bisa kirim data ke cloud, kita punya ke cloud kita ya, dengan real time juga, support by Click Replicate, data warehouse automation itu dari data integration juga, kemudian ada data transformation, dan ada application automation. Nah, ini juga ada katalog lineage ya di bagian bawah ini, gimana kita bisa mengkatalog semua konten-konten yang ada di cloud kita, gimana kita bisa ngelihat flow-nya, data ini dipakai di dashboard mana, kayak gitu. Kita juga emang dari awal kita memang enterprise level ya untuk analytics platform, jadi kita juga governance security-nya juga kuat gitu ya, dan ada AI juga yang di-embed di engine kita, di cognitive engine kita, dan tentunya associative engine yang dari awal itu ya, fitur kita yang paling tua tapi juga paling powerful untuk associative engine. Nah, dengan data dari support dari macam-macam ya untuk skenario ini saya akan narik dari Cloudera gitu ya, tapi ini nggak cuman dari Cloudera. Jadi kita bisa dari database langsung, dari SAP, dari sistem, dari file, data warehouse, macam-macam, dan itu bisa di-combine langsung gitu ya di ClickSense. Jadi bisa bebas tergantung kebutuhan, tergantung stage Bapak Ibu tuh sekarang lagi di mana gitu ya. Nah, ini kira-kira apa namanya penjelasan mengenai Active Intelligence Platform, dan berikutnya saya akan masuk ke demo. Oke. Jadi kalau di demo ini, kalau tadi dari Pak Rudi sudah sempat jelaskan gitu ya, dia ada membuat materialized view dan bisa diakses menggunakan REST API, saya akan tunjukin juga. Jadi kalau di kita itu ini list connection kita banyak gitu ya, connection yang kita punya, dan kita juga ada REST API, jadi kita bisa taruh gitu ya, tadi kalau URL-nya bisa ditaruh di sini, dan kita bisa panggil. Nah, tapi untuk use case yang kali ini, di bagian ketiga ini saya akan menggunakan skenario narik dari Hive gitu ya. Jadi di sini saya udah ada setting koneksi dari Hive gitu ya. Saya udah punya settingan ke Hive, di mana narik dari yang tadi ya, dari yang tadi sana landing database yang tadi gitu ya. Oke, jadi ini contohnya lah, ini sebenarnya kalau di kita itu emang ujung-ujungnya ke script juga sih, tapi nanti saya akan tunjukin juga gimana mudahnya kita tuh bisa ngeliat dalam tampilan yang lebih enak lah buat ngeliat flow-nya tabel 1 sama yang 2, connect-nya tuh kayak gimana gitu ya. Jadi
Jadi ini ada tampilan data model viewer-nya. Jadi kalau saya tampilin kayak gini tuh bisa ngeliat nih tabel, oh customer connect ke customer, customer contact ke customer, ke order kayak gitu. Jadi ini data model dari data yang saya punya ya, dari Cloudera ini menggunakan koneksi ke Hive gitu. Jadi ini data modelnya kita buat dulu. Berikutnya kalau misalnya kita udah punya data modelnya, nah kita mau ngapain nih gitu ya. Jadi di Qlik Cloud kita ini banyak banget services fitur yang bisa kita gunakan gitu ya, yang kita bisa gunakan. Dan tentunya saya sih nggak bisa tunjukin semua juga ya, tentunya karena keterbatasan waktu. Nah, cuman saya akan tunjukin berapa ya. Oke. Jadi kalau balik ke sini ya, jadi saya akan masuk ke pertama itu saya akan tunjukin juga mengenai kita tuh di data manager ya. Jadi di sini tuh data model viewer, berikutnya saya akan tunjukin ada data manager. Jadi data manager ini adalah buat kita prepare data gitu ya. Kita tadi datanya udah ada, tapi berikutnya kalau misalnya kita pengen ada misalnya pengen nambah field kayak gitu misalnya, atau kita pengen ada bucketing gitu ya, atau kita pengen ada replace field ini dengan kalau data ini kita replace dengan apa. Nah, semua transformasi ini tuh kita bisa lakukan di data manager gitu. Dan tampilannya juga enak banget buat business user. Jadi buat Bapak Ibu yang dari business user yang enggak apa namanya, bukan dari IT gitu ya, bukan punya background IT, dengan menggunakan data manager ini sangat dimungkinkan gitu buat Bapak Ibu tuh bisa ngelakuin transformasi. Nah, contohnya ini ya, yang saya akan lakukan transformasi adalah di order details gitu ya. Jadi di order details ini saya akan coba edit, di mana di sini ada field-fieldnya ya. Kemudian di sini saya bisa lakukan macam-macam. Misalnya di sini saya bisa replace, add nulls atau apa. Nah, saya pengen tambahin adalah add field, add calculated field ya. Namanya saya kasih nama sales gitu ya. Kemudian expression-nya di sini kita ada formula juga, list formula dan ada field-nya. Nah, field-nya itu saya pengen adalah quantity gitu ya dikali sama unit price. Nah, kayak gini. Jadi ini previewnya, ini perkalian aja. Dua field sesimpel itu gitu ya. Kemudian saya klik create, kemudian nanti di sini akan ke create satu field. Ini salah satu sampel aja, tapi masih banyak lagi yang lain. Tentunya nanti kalau misalnya Bapak Ibu tertarik juga bisa coba ya trialnya di ClickSense kita. Gitu kira-kira. Kemudian berikutnya saya akan load data. Nah, load data ini apa? Jadi datanya itu disimpan di dalam dashboard ini. Jadi kalau dilihat namanya tuh Sales Dashboard from CDP ya. Nama dashboard saya ini, datanya disimpan di dalam dashboard ini dan sebenarnya secara teknisnya itu adalah di-load ke dalam memori pada saat kita berinteraksi dengan si dashboard ini gitu loh. Sehingga kita tuh jadi cepat bisa tektokannya, analisanya. Ngefilter, select segala macam tuh akan jadi cepat karena semuanya udah ada di RAM gitu. Beda sama cerita kalau kita narik data langsung ke database gitu ya, di mana itu bisa memberatkan si database-nya atau database dipakai rame-rame, performance akan menurun. Nah, biasanya itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita itu adalah pionir in memory engine gitu ya, karena datanya ditaruh di memori. Gitu. Nah, berikutnya saya akan tunjukin juga kita masuk ke sini ya. Jadi ini tampilannya saya udah bikin ada sampel aja gimana kita bisa berinteraksi dengan si dashboard gitu ya. Tapi sebelum kita berinteraksi ini saya akan coba dan editing dulu. Saya akan masuk ke discovery. Jadi di discovery ini tuh ada yang namanya Insight Advisor ya. Kalau kita udah punya data, udah punya modelnya, kita udah transformasi segala macam yang dibutuhkan, tentunya kita emang mau bangun dashboard kan, kita pengen dapetin insight gitu ya. Nah, dengan Insight Advisor ini akan sangat ngebantu Bapak Ibu, terutama dari business user, yang nggak ada ide kira-kira analisa itu dimulai dari mana sih. Itu kita bisa dengan klik generate gitu ya, klik generate ini nanti akan dibuatkan chart-chart atau analisa-analisa buat Bapak Ibu gitu. Jadi dimanjain nih gitu, dikasih sampel-sampel atau kalau kira-kira yang kita ngerasa, oh ini kayaknya relevan deh sama analisa saya pengen pakai gitu. Misalnya ini saya pengen pakai quantity and number of orders by country and city gitu ya. Saya pengen add to sheet, saya pengen tahu, saya pengen pakai ini di sheet baru, saya create aja new sheet. Jadi satu chart map ini akan masuk ke chart yang baru, ke sheet yang baru gitu ya. Ini semua jadi kalau kita scroll ada lagi tampilan-tampilan analisa yang kira-kira kita bisa pakai buat dashboard kita gitu. Nah, berikutnya kita juga bisa juga ask a question gitu ya, kayak misalnya how much gitu ya, misalnya sales in USA misalnya gitu, kayak
kita pengen nanya, itu kita bisa nanya dengan menggunakan natural language kayak gini. Kita juga bisa speak out nyalain mikrofon, kita ngomong aja pertanyaan kita, kemudian nanti resultnya itu dalam bentuk chart kayak gini gitu loh. Jadi makanya enak banget buat yang mungkin apa namanya, ini ada di mana ya analisa yang map ya, ada di sheet-nya mana ya, aduh udah pusing gitu. Nah itu bisa dengan kita kasih pertanyaan aja dalam bentuk natural language question kayak gini, udah gitu kita bakal dapet jawabannya dalam bentuk chart. Kita juga bisa nganalisa dari field-field yang ada. Jadi ini list field yang ada, misalnya ya kita pengen nganalisa dari sisi misalnya discount gitu ya. Kemudian kita juga pengen lihat dari sisi country gitu misalnya, sama ada company customer gitu ya. Jadi kita nganalisa kayak gini, kita pilih, kemudian dia akan tampilin analisa yang relevan gitu ya dari 3 field yang kita pilih gitu. Dia bisa kasih lihat distribution-nya gitu ya, by country, dan juga by customer kayak gitu. Ada juga mutual dependency between discount and selected items gitu ya. Ini mungkin kepake buat yang pengen tahu nih kira-kira enaknya kalau kita mau nganalisa discount itu, kita bakal dapet insight lebih banyak tuh kalau kita compare sama apa sih gitu ya. Kalau kita compare sama country sama dianalisa dengan country dan juga dengan company name, oh ternyata dengan company name yaitu customer itu kita bisa dapat insight lebih banyak gitu kira-kira ya, ini mutual dependency. Ini sekilas mengenai Insight Advisor ya, jadi ada konsep AI yang ditanam di engine kita dan bisa di leverage gitu sama user-user ClickSense. Oke, berikutnya akan saya masuk ke balik ke sini ya. Jadi kalau tadi saya sempat mention juga kita punya powerful feature yang dari dulu banget ya, associative engine kita. Jadi di kita itu associative engine itu kayak gini, misalnya contohnya saya pengen klik beverage gitu ya, saya pengen analisa nih, pengen dapetin insight mengenai produk kategori beverage. Begitu saya pilih, itu dia warnanya jadi hijau gitu ya. Kemudian kalau kita lihat field yang lain untuk country, kita lihat ada yang warna putih, ada yang warna abu-abu gitu ya. Jadi yang warna putih itu adalah dia relevan, ada relevansinya dengan si beverage, artinya ada penjualan beverage di country-country yang putih ini gitu loh. Tapi di 2 country ini, di Afghanistan sama Israel itu nggak ada beverage, belum terjual gitu kan. Kalau kayaknya kita jadi bertanya-tanya, oh kenapa ya? Apa emang belum barangnya belum ada di sana gitu kan, atau store belum banyak atau apa. Jadi kita bisa punya pertanyaan lanjutan gitu loh. Jadi kita tuh bisa lebih aktif lagi gitu loh dalam mendapatkan insight. Kemudian kita juga bisa ini, kita clear, kita juga bisa mencari tahu gitu ya, search your data dari global search kayak gini, misalnya kayak saya ketik kayak gini, string ini akan nampilin field mana yang matching gitu sama string yang saya lagi ketik gitu ya. Dan ini udah by default tanpa perlu setting apa-apa. Itu kira-kira ya. Oke, nah berikutnya saya akan edit sheet aja. Jadi saya pengen kasih lihat tampilan yang tadi. Jadi tadi kan saya udah taruh satu chart yang tadi saya ambil, gitu ya. Saya ambil dari Insight Advisor. Nah, saya pengen perkenalkan yang namanya master item. Jadi kalau di kita itu master item itu seperti library standar ya. Jadi kalau business user, data model udah dibuatin sama IT yang ngerti datanya ya, tentu ya tabel 1 sama 2 connect-nya pakai apa, fieldnya itu semua kan perlu pengetahuan dari sisi datanya. Kemudian juga kalau kayak kita ngomongin secara sales itu rumusnya dari mana sih, diambil dari tabel mana, atau gross profit itu rumusnya kayak gimana, EBITDA ngambil dari mana, rumusnya kayak apa. Nah itu kan formula yang mungkin satu formula tapi dipakai di satu organisasi. Tapi yang sering kejadian, bisa jadi satu divisi dengan yang lain tuh punya formula beda-beda, nggak ngobrol, dan jadi nggak standar, akhirnya jadi punya result yang berbeda, ya kan. Tentunya kita nggak pengen itu jadi chaos banget kan di organisasi. Bisa jadi misleading juga buat making decision, benar nggak? Nah, jadi dengan adanya pendekatan master item ini, kita tuh jadi punya standar sehingga semua orang kalau ngomongin sales ya udah rumusnya quantity kali unit price kayak gitu ya. Jadi ini pendekatan kita dengan master item. Berikutnya kalau kita pengen analisa, ada juga yang kayak kebutuhannya pengen analisa salesnya by year to date, by quarter to date kayak gitu ya. To date analysis itu kan juga lumayan sering ya. Jadi kalau di sini kita ada juga, misalnya tadi kan kita udah bikin yang namanya sales ya. Nah, sales ini kita bisa juga bikin namanya calendar measure by calendar. Jadi kita udah punya
satu field yang bersifat kalender gitu ya. Misalnya order date gitu, itu jadi date dimensionnya kita gitu ya. Nah, jadi saya lagi pengen bikin year to date sales gitu. Year to date sales jadi dengan cara tadi klik kanan aja si salesnya dan kita bisa pilih nih mau sum atau misalnya range-nya itu by yearly atau quarterly kayak gitu ya. Jadi saya pengen pilih ini by yearly, jadi saya bisa dapetin sum sales year to date current year, last year kayak gitu, dan kita bisa save to master item. Kalau udah ini langsung ke-create semuanya buat kita, gitu loh. Jadi ini ke-create formulanya, kalau kita mau bikin formulanya satu-satu sendiri juga bisa sih, tapi ini jadi bisa lebih cepat aja mempercepat Bapak Ibu untuk menganalisa. Misalnya saya pengen tarik nih yang current year, saya tarik si year to date current year, jadi ini langsung tampil. Kemudian juga ini yang last year saya tarik ke sini. Ya, jadi ini kalau dilihat ya, langsung keluar dalam bentuk KPI chart, ya kan? KPI chart karena kenapa satu angka yang dikeluarin. Kita punya angka sales di sum, ya kan? Dan keluar satu angka sehingga yang paling enak itu adalah KPI chart tampilnya. Nah, di sini di sebelah kanan ada tampilan lagi, kalau kita pengen modify dari si chart suggestion-nya ini adalah bukan pakai KPI chart. Misalnya kita pengennya pakai gauge gitu atau pakai bar atau table kayak gitu. Jadi ini sebenarnya chart suggestion ini adalah konsep AI juga yang ada di engine kita, sehingga memudahkan Bapak Ibu kalau mau nganalisa tuh enaknya pakai chart apa ya gitu kan. Misalnya, oh kalau KPI, kalau angkanya 1, oh cocoknya pakai KPI chart, itu suggestion dari Klik gitu kan. Tapi misalnya kita pengen nganalisanya itu sales by gitu ya, misalnya by country. Jadi kalau lihat di sini country ini ada flag globe-nya gini, jadi ini artinya ada geodata. Kalau saya tarik si country ke sini gitu ya, nanti dia akan berubah jadi map chart gitu loh. Jadi dia udah pinter bisa tahu, oh kalau misalnya ada sales dimensinya country, itu tuh kalau di analisa enaknya itu adalah pakai map chart gitu loh. Tapi again kita bisa rubah juga sih kalau misalnya emang bukan mau map chart kayak gitu ya. Ini chart suggestion yang ada di Click Sense gitu ya. Nah, berikutnya mungkin saya juga pengen tampilin tampilin yang lain, misalnya kalau saya pengen tambahin gitu ya. Di sini saya ada master item yang lain, misalnya saya pengen tampilin diskon gitu ya. Begitu saya tarik itu si diskon dia akan berubah gitu ya dari map chart jadi ke scatter plot. Jadi dia tuh tergantung gitu loh dari data-data yang kita lagi analisa, itu tuh cocoknya enaknya pakai apa gitu. Nah, mungkin berikutnya saya juga pengen tunjukin kalau misalnya saya di sini pengen ngelihat number of orders misalnya gitu ya per misalnya kategori kayak gitu. Nah, di sini keluar aja jadi bar chart kayak gitu. Nah, kalau kita pengen berinteraksi gitu ya sama si dashboard kayak gini, ini kita juga bisa diakses by mobile ya. Jadi kita tuh udah responsif pakai HTML5, jadi kita bisa enak banget di mobile. Develop 1 bisa diakses di mana aja ya. Nah, misalnya di sini saya pengen berinteraksi kayak gini, kita pengen select, semua chart itu akan langsung ke refresh berdasarkan selection-nya kita. Jadi kalau lihat ini selection-nya 4 kategori ini gitu ya. Tapi kalau misalnya saya pengen mau ganti ya gitu, mau milih yang select excluded, jadi kita jadi jadi kepilih yang 4 yang lainnya. Jadi kita tuh tektokannya gampang banget. Semua sheet juga akan langsung berubah gitu ya, kayak yang sheet ini juga langsung berubah gitu. Dan ini banyak banget fiturnya, saya juga nggak mungkin bisa tunjukin semuanya di hari ini, tapi saya tunjukin yang menarik-menarik aja, yang baru-baru juga, kayak di kita ada yang namanya collaborative notes. Jadi notes ini kita bisa berkolaborasi sama tim kita gitu ya, misalnya kayak saya di sini pengen nge-highlight mengenai average sales per order gitu misalnya, average sales per order per today gitu ya. Kemudian di sini saya pengen snapshot ini gitu ya, snapshot ini ke sini, nanti dia akan tampil di sini dan si collaborative notes ini tuh nanti bisa dilihat juga sama teman-teman kita yang lain. Dan kita juga bisa langsung berinteraksi dengan enak gitu ya, misalnya saya yang bikin, kemudian teman saya begitu lihat dia juga pengen nambahin komen gitu di sini. Nanti dia bisa tambahin sendiri gitu ya, opininya dia, feedback-nya dia di sini. Jadi kita tuh bisa kolaborasi gampang banget. Ini jadi nggak melulu mengenai dashboard gitu ya. Ini mengenai collaborative notes yang lumayan baru juga. Nah, berikutnya saya juga pengen tunjukin misalnya di sini kita juga bisa nganalisa
sesuatu, kemudian kita pengen dapat alert nih. Kan kalau misalnya kita nganalisa dashboard tiap hari tuh, yang ada jadi capek gitu ya. Nah, kita tuh bisa mengandalkan alert, kita bisa bikin sendiri self-service gitu ya. Misalnya monitor si orders ini. Saya pengen order ini nggak pengen, si order ini, lebih rendah dari misalnya 600 gitu ya. Jadi lebih rendah dari 1000 misalnya, ini saya pengen biar bisa ke-trigger. Saya bisa klik aja, klik kanan, kemudian nanti di sini ada alert, kemudian saya create new alert gitu ya. Kemudian saya kasih nama, ini my alert, measure-nya apa, misalnya number of orders, kemudian nanti saya next, condition-nya mau apa, measure-nya misalnya si order tadi, ya kan, kalau misalnya dia less than misalnya 1000 gitu ya. Kayak gini, 1000. Nah, jadi kalau misalnya dia 1000, lebih kecil dari 1000, which is kita tadi 833, berarti akan ke-trigger. Jadi kita set kondisi, kita lihat datanya, di-compare, kalau emang match nanti akan ke-trigger alert-nya. Kemudian kita next mau ngapain nih, gimana kita mengevaluasi si alert ini, apakah tiap kali di-refresh atau mau di-schedule sehari sekali atau tiap bulan, kayak gitu. Kita juga bisa share juga ke orang lain. Kita klik create aja, kemudian kalau kita masuk ke manage alert, nanti alert ini bisa kita untuk keperluan demo kita trigger aja gitu ya. Tapi biasanya itu tuh kalau kita update, kita refresh ya si dashboard-nya, nanti si alert ini akan ke-trigger kayak gitu. Jadi kita evaluate aja, nanti dia akan, kirim ke email, ke mobile, kita punya, ClickSense mobile juga misalnya kita di iPad, di HP, akan ke-trigger juga kayak gini, ya masuk ke email juga, nanti akan saya tunjukin juga di emailnya. Jadi kalau, tampilan di email itu akan kayak gini ya. Jadi nanti kalau misalnya di email itu kita bisa, apa namanya, kita bisa balik lagi ke dashboard kita gitu ya, kita bisa balik lagi ke dashboard kita, sehingga kita bisa langsung analisa dengan cepat. Jadi kita nggak harus, monitor, terus-terusan kayak gitu ya. Ini mungkin tampilan, alert-nya kayak gini. Tampilan alert-nya kayak gini gitu ya, jadi alert-nya kayak gini, nanti kalau view and app, nanti dia akan keluar lagi, ke sini. Kayak gini, yaitu untuk alert. Nah mungkin, kalau untuk, dari alert berikutnya saya ada 2 lagi yang saya pengen tunjukin, yaitu yang katalog dan juga untuk application automation. Ya jadi, untuk katalog itu di sini saya akan tunjukin di sini ya. Jadi untuk katalog itu adalah kayak list konten aja sih. Kita ada list konten misalnya kalau di sini saya ada tipe mau lihat dari sisi data deh. Misalnya dari sisi data saya pengen lihat dari, saya punya contohnya misalnya saya pengen, data sales order, oke saya cari aja produk yang ada produknya. Nah ini produk details ini saya pengen tahu nih gitu ya. Ini tuh, kayak gimana sih secara, flow-nya gitu ya. Jadi ternyata Excel file ini itu dipakai di 2 dashboard gitu. Jadi ada lineage yang kita bisa lihat gitu ya, gimana flow-nya data ini bisa dipakai di dashboard mana, kelihatan dipakai di dashboard mana aja gitu. Itu kira-kira ya untuk secara katalog. Kita tuh konten banyak banget, kita nambah nambah terus, awalnya kita cuma ada data, ada apps, kemudian ada chart, ada macam-macam, ada juga automation. Nah, untuk automation ini ya, untuk yang terakhir ya, untuk yang terakhir saya pengen tunjukin juga yang active intelligence. Jadi Click Application Automation ini yang terbaru juga kita punya, di mana di sini tuh kita bisa, memungkinkan kita untuk bikin flow ya secara drag and drop tanpa perlu scripting gitu ya. Di sini tuh idenya adalah kita bisa, apa namanya, melihat data dari dashboard kita, kemudian kalau misalnya datanya ini pengen kita kirim ke misalnya ke Teams, ke Slack, itu kita bisa. Jadi ini flow-nya kayak gini, kemudian, di sini kita, idenya adalah kita men-trigger si flow ini di dashboard yang, nanti saya tunjukin gitu ya. Jadi saya punya satu flow automation, kemudian automation ini dipanggil di dashboard gitu ya, sehingga pada saat di dashboard saya akan bisa manggil automation ini dan mengirim message ke Teams gitu. Mungkin di sini yang saya tunjukin ini ya. Jadi, saya ada satu dashboard gitu ya, satu dashboard di mana dashboard ini tuh datanya simpel aja gitu ya, hanya data seperti inilah, data sales, data
contribution sales contribution by product gitu ya, kemudian data sales-nya, kemudian saya klik aja satu button ini, dan kemudian nanti dia akan men-trigger si automation tersebut ya, kemudian nanti akan, bisa mengirim ke Teams gitu, kira-kira kayak gini. Jadi akan kekirim kayak gini. Itu sih kira-kira contohnya ya, untuk keperluan demo aja. Jadi, automation ini bisa dipakai di berbagai macam use case gitu ya, integrasi dari cloud ke cloud gitu ya, untuk case yang ini juga bisa sehingga kita tuh dari insight kita bisa, take action lebih cepat untuk making decision juga. Kira-kira kayak gitu ya, saya juga nggak bisa tunjukin yang lain-lain lagi karena keterbatasan waktu. Sekian kali dari saya ya, saya serahkan kembali ke Bu Novra. Oke, terima kasih Bu Sandra. Selanjutnya kita masuk saja ke sesi Q&A. Tadi ada pertanyaan dari Pak Supriyono, tapi sudah dijawab ya Pak. Mungkin dari Pak Supriyono ataupun Bapak dan Ibu yang lain ada pertanyaan? Silahkan. Untuk Mbak Rahel mungkin boleh di-open mic-nya agar yang lain bisa bertanya. Oke, mic-nya sudah di-open. Untuk Bapak ataupun Ibu, jika ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan Pak, Bu. Mungkin semua udah jelas ya penjelasannya Bapak Ibu. Halo, selamat pagi Bu Novra. Saya ada sedikit pertanyaan sih sebenarnya, 2 poin ya pertanyaannya. Oke. Mungkin dari tim MII, ini lebih ke klik sih sebenarnya. Jadi, pertanyaan yang pertama, apakah, klik itu punya ability untuk, misalkan kita mau exporting chart, ke email agar bisa langsung dapat kita sending ke recipient tertentu? Itu yang pertama, dan yang kedua, apakah klik replicate yang tadi dijelaskan sebelumnya, itu dapat meng-capture data-data di DL, seperti kalau kita ada penambahan, field baru gitu? Oke. Itu aja sih 2 pertanyaan saya, mohon bantuan. Thank you. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin Bu Sandra boleh tolong dibantu Pak, Bu, untuk Ya, pertanyaannya. oke. Terima kasih banyak Pak William ya. Jadi, pertanyaan tadi yang pertama yang di ClickSense untuk export chart itu, kemudian kirim email itu bisa. Jadi di kita itu ada namanya subscribe ya. Jadi subscribe itu kita bisa dengan mudah gitu ya. Mungkin saya, yang ini bisa saya tunjukin aja. Jadi kalau di sini contohnya, di sini tuh saya ada chart kayak gitu kan. Kemudian saya di sini bisa ada namanya subscribe. Jadi kalau kita subscribe, nanti kita kasih title, kemudian nanti kita juga bisa eh, masukin usernya gitu ya. Jadi kita bisa kirim ke kita atau ke user lain yang udah ada di cloud apa di ClickSense tenant gitu. Jadi ini bisa chart export ya. Kemudian kita juga bisa sheet juga sih sebenarnya nggak cuma chart aja itu. Kemudian kalau yang kedua, kalau untuk yang apa namanya klik replicate ya tadi ya, data definition language ya DDL ya. Itu bisa. Jadi kita memang, dari berbagai macam, capability di source sama target itu kita ada beda-beda sih. Misalnya kalau untuk field, nambah field itu rata-rata kita bisa capture juga, sehingga bisa ke, apply juga di sisi target gitu ya. Jadi memang kita harus lihat case by case dari si source dan targetnya. Tapi, rata-rata sih iya bisa. Itu kira-kira ya, Bu Novra. Oke, bagaimana Pak William atas penjelasannya? Cukup jelas, Pak? Cukup. Jadi artinya tadi pengiriman email itu, kita seperti membuat semacam, scheduler gitu ya untuk pengiriman emailnya? Iya, jadi kalau subscribe kita bisa kayak, bikin kayak schedule gitu sih, Pak. Jadi kita bisa, mau di-schedule atau mau di sekali aja juga, itu, tapi sebenarnya ini lebih ke pembuatan user-nya itu udah ada dulu ya di sisi tenannya, tapi iya jadi lebih kayak subscribe ya, kayak kita subscribe channel gitu. Nah, ini kayak 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 gitulah kita subscribe ke si chat-nya atau ke sheet-nya. Thank you. Oke, terima kasih Bu Sandra dan Pak William. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain ada pertanyaan?
Sambil nunggu pertanyaan, Bapak Ibu boleh tolong bantu kita Pak untuk mengisi feedback form yang sudah saya cantumkan di kolom chat. Karena nanti Bapak Ibu yang mengisi feedback form ini akan kami kirimkan sertifikat attendee kalau Bapak Ibu sudah menghadiri webinar ini. Jadi sambil nunggu Q&A atau pertanyaan dari Bapak Ibu, boleh tolong dibantu untuk mengisi feedback form yang ada di kolom chat. Nanti kalau Bapak Ibu juga butuh penjelasan lebih detail lagi atau butuh solusi terkait Qlik, Cloudera, BI yang lain, Bapak Ibu juga bisa langsung kontak kita ke MII. Nanti kita bisa set meeting online, jadi bisa lebih panjang lagi atau detail lagi penjelasannya. Selain itu, di sini Bapak Ibu juga bisa langsung scan QR code ini untuk mengisi feedback form, ataupun bisa klik link yang ada di chat box. Untuk feedback formnya kami tunggu ya Pak, karena nanti Bapak Ibu yang mengisi feedback form yang akan mendapatkan sertifikat dari kita. Untuk pertanyaan juga kami masih menunggu, masih ada waktu sekitar 2 menit lagi sebelum 11:30. Kami tunggu untuk Q&A dan feedback formnya untuk diisi. Untuk Q&A dan feedback formnya kami tunggu 1 menit lagi ya Bapak Ibu. Sebelum kita tutup webinar hari ini, kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih detail atau penjelasan lebih detail lagi, itu bisa kontak ke kita, ke MII, nanti kita bisa set meeting. Terima kasih ke Pak Muklisin sudah bantu share link-nya lagi untuk feedback form. Untuk Pak Ahmad, feedback formnya sudah, link-nya sudah di komen di kolom chat, boleh dilihat. Terima kasih kepada Pak Mawardi yang udah isi. Oke, karena waktunya juga sudah terbatas, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan join di webinar MII, Qlik dan Cloudera pada pagi hari ini. Terakhir kali saya infokan, kalau misalnya ada penjelasan lebih detail lagi atau ingin bertanya secara private, kita bisa set meeting. Nanti tim kita akan mengkontak Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bisa join di next webinar. Selamat siang.